Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Claudia Nuristiqomah dengan NIM 21040750027 dari kelas M214. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kesehatan lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita. Namun, sebelum saya membahas mengenai permasalahan kesehatan lingkungan, saya akan menjelaskan apa sih itu kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan merupakan cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealami dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia. Selain itu, kesehatan lingkungan merupakan suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia, ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan, sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Bapak Slamet Riyadi, ilmu kesehatan lingkungan adalah bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat yang khusus mempelajari dan menangani hubungan manusia dengan lingkungannya dalam keseimbangan ekologi dengan tujuan membina dan meningkatkan derajat kesehatan maupun kehidupan sehat yang optimal. Apa saja sih permasalahan kesehatan lingkungan yang ada di sekitar kita? Nah, semenjak umat manusia menghuni planet bumi ini, sebenarnya manusia sudah seringkali menghadapi masalah-masalah kesehatan serta bahaya kematian yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan hidup yang ada di sekeliling mereka, seperti benda mati, makhluk hidup, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, masalah kesehatan lingkungan di Indonesia menjadi sangat kompleks, terutama di kota-kota besar. Hal tersebut disebabkan oleh yang pertama, yaitu tempat pembuangan sampah. Hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara damping, tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Sistem pembuangan semacam itu selain memerlukan lahan yang cukup luas, juga menyebabkan pencemaran pada udara, tanah, dan air. Selain lahannya, juga dapat menjadi tempat perkembangbiaknya agen dan vektor penyakit menular. Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar, karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air, dan banjir. Adapun solusi yang dapat kita terapkan untuk mencegah adanya limbah sampah yang terus-menerus yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan kita, yaitu yang pertama, pilahlah dan buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah di tempat sampah memang terlihat sepele, namun manfaatnya sangatlah besar untuk mengurangi pencemaran dan membuat lingkungan bersih dan indah. Dan yang kedua, ketika kita makan di luar rumah, maka makanan yang tersisa hendaknya jangan dibiarkan begitu saja. Dan yang ketiga, membawa kantong belanja dan alat makan sendiri. Dan yang keempat, barang-barang yang menumpuk seperti halnya pakaian, celana, dan juga sepatu jangan dibiarkan begitu saja. Dan sebaiknya kita mendonasikannya ke masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kelima, meminimalisir adanya penggunaan plastik. Yang keenam, daur ulang sampah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi tanaman. Dan yang ketujuh, membuat kerajinan dari sampah yang nantinya akan bernilai keindahan dan juga bernilai jual dan dapat bermanfaat bagi kita. Kedelapan, hendaknya melakukan gotong royong, membuat tempat pembuangan sampah yang aman. 9.
kita harus menciptakan peraturan yang dapat membuat tergeraknya masyarakat untuk mengikuti peraturan tersebut. Adapun permasalahan yang kedua yaitu pembuangan tinja sembarangan. Pembuangan tinja merupakan salah satu upaya kesehatan lingkungan yang harus memenuhi sanasi dasar bagi setiap keluarga. Pembuangan kotoran yang baik harus dibuang ke dalam tempat pembuangan kotoran yang disebut jamban. Jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran, sehingga kotoran tersebut tersimpan dalam suatu tempat tertentu dan tidak terjadi sarang penyakit. Komposisi kotoran manusia atau tinja terdiri dari bermacam-macam benda, antara lain yang pertama, sisa makanan yang membusuk dan mengeluarkan bau, dan yang kedua, bibit penyakit yang berbahaya dan telur cacing, terutama pada kotoran dari manusia yang sakit perut maupun cacingan. Penanganan buangan tinja tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sepele. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan seseorang setiap harinya membuang tinja seberat 125-250 gram. Jika saat ini 100 juta orang Indonesia tinggal di kawasan perkotaan, maka setiap harinya kawasan perkotaan tersebut bisa menghasilkan 25.000 ton tinja. Perilaku pembuangan tinja sembarangan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Buang air besar tidak menggunakan jamban dikelompokkan sebagai berikut. Buang air besar di sungai atau di laut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan teracuninya biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Buang air besar di sungai atau di laut dapat memicu penyebaran wabah penyakit yang dapat ditularkan melalui tinja. Buang air besar di sawah atau kolam dapat menimbulkan keracunan pada padi karena urea yang panas dari tinja. Hal ini akan menyebabkan padi tidak tumbuh dengan baik dan dapat menimbulkan gagal panen. Selanjutnya yaitu buang air besar di pantai atau tanah terbuka dapat mengundang serangga seperti lalat, kecoa, kaki seribu yang dapat menyebarkan penyakit akibat tinja. Pembuangan tinja di tempat terbuka juga dapat menjadi sebab pencemaran udara sekitar dan mengganggu estetika lingkungan. Adapun solusinya yaitu memberikan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih sadar akan kebersihan sanitasi. Stop buang air besar sembarangan akan memberikan manfaat dalam hal-hal sebagai berikut. Menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman, dan tidak berbau. Tidak mencemari sumber air yang dapat dijadikan sebagai air baku atau air minum, dan juga air untuk kegiatan sehari-hari lainnya, seperti mandi dan mencuci. Tidak mengundang serangga dan binatang yang dapat menyebarluaskan bibit penyakit, sehingga dapat mencegah penyakit menular. Di samping hal-hal tersebut di atas, kadar kesehatan juga harus ikut berperan terhadap pemeliharaan lingkungan yang sehat dengan memberitahu kepada masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan. Karena kadar yang lebih dekat dengan mengetahui keseharian masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini, beberapa masyarakat sudah paham pentingnya memiliki jamban sendiri dan bahayanya buang air besar sembarangan. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai permasalahan kesehatan lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.